Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dalam Tuhan, amin. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Kami datang padamu Tuhan pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam hati kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang begitu baik, yang sudah menyertai hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, hidup kami Engkau penuhi dengan setiap kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang di mezbah-Mu Tuhan. Kami hendak memberikan pujian, pengagungan, hormat kami hanya untuk Engkau Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kehadiran-Mu Tuhan, untuk Engkau berbicara di tengah-tengah ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh Tuhan, yang kami butuhkan hanya Engkau, kiranya Engkau Allah yang melawat setiap kami, anak-anak-Mu yang hadir, baik dalam ibadah onsite maupun online Tuhan. Engkau sanggup hadir dan bertahta dalam setiap ibadah kami, setiap puji-pujian kami, Engkau penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Mari siap jemaat yang percaya dan siap memuji Tuhan, mari bersama-sama katakan, amin. Kita bersukacita karena Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Mari kita berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan kita. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua
Kami siap melawat dengan lebih lagi Tuhan. Kuasa-Mu mengalir kuasa kami Tuhan. Setiap pujian kami hanya untuk Engkau Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir melalui setiap hati kami. Amin. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan Bapa Tuhan menyembah, katakan kerajaan-Mu di dunia, di hadapan bertabur, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, setara dengan kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami percaya kuasa-Mu mengalir dengan kami Tuhan, lewat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, iman kami dibangkitkan Tuhan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, kami diselamatkan untuk menyembah Tuhan, menyembah, katakan kerajaan-Mu di dunia, di hadapan bertabur, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, setara dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Ini kami Tuhan, kami datang dengan satu hati memuji dan menyembah Engkau dari tempat ini Tuhan. Dari tempat ini ada pujian-pujian yang kita bagi-Mu Tuhan. Semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, di hadapan bertabur, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, setara dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan bertabur, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, setara dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan duduk, kita akan mendengarkan pengumuman berikut ini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online.
Berikut kami sampaikan rangkaian pertemuan selama sepekan ke depan. Seluruh jemaat diundang untuk dapat bergabung bersama kami dalam doa keliling yang diadakan pada Senin 19 September pukul 7 malam. Doa keliling diadakan per keluarga di lingkungan masing-masing dan akan diawali dengan doa bersama via Zoom. Untuk informasi, dapat menghubungi Ibu Wibi atau sekretariat. Jemaat juga diundang untuk terlibat bersama kami dalam ibadah doa pemulihan yang diadakan pada hari Rabu 21 September pukul 7 malam via Zoom. Dimohon jemaat untuk terlibat. Kami juga mengajak seluruh anak muda remaja untuk bergabung dalam ibadah image yang diadakan secara onsite pada hari Sabtu 24 September pukul 16.30 di Graha MDC yang akan dilayani oleh Saudara Pak Louis Doni dengan tema Spirit of Excellence. Kami rindu berjumpa kembali bersama Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah minggu depan yang dilakukan secara onsite pada pukul 9 dan pukul 11, serta dapat diikuti secara online mulai pukul 9. Jemaat diundang hadir dalam ibadah dengan mengajak jiwa-jiwa baru. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi kegiatan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat pada nomor yang tertera. Seluruh anak sekolah minggu MDC Semarang, mari bergabung dalam ibadah anak Star Kids yang diadakan secara onsite setiap minggu pukul 9.15, serta kesan Star Kids yang diadakan secara online setiap minggu pukul 4 sore. Link akan dibagikan di grup WhatsApp Star Kids. Ibadah online dapat diikuti melalui channel YouTube MDC Semarang, Facebook Keluarga Masa Depan Cerah, dan Instagram MDC Semarang. Jemaat dapat mengakses pertemuan yang berlangsung secara online menggunakan link yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp diskusi MDC. Jemaat dapat membagikan link tersebut kepada keluarga dan relasi. Persembahan adalah bagian dari ibadah. Karena itu, mari siapkan hati dan harta kita untuk sama-sama kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui scan QR, e-money, ataupun transfer. Sekian pengumuman hari ini. Kami ucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, baik yang beribadah secara onsite maupun online. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kitab Mazmur mengatakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Amin. Hari ini kita akan memegang setiap janji Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolong kami yang dapat kami percaya. Penolongku yang aku percaya. Kami mau pegang setiap janji-Mu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata Engkau tampung Tuhan. Air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu.
janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hati kami Tuhan. Hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang Tuhan, kasih-Mu menopang Tuhan dalam setiap waktu. Satu-satunya penolongku, satu-satunya penolong yang dapat kami andalkan hanya Tuhan. Amin. Mari bersyukur. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu tak pernah terlambat menolong setiap kami Tuhan. Menolongku. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kasih buat kasih setiamu. Setiamu di dalam hidupku. Mari bersyukur. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Kami percaya Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita yang merasakan kebaikan Tuhan, mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Janji-Mu tak pernah terlambat Tuhan. Allah yang tidak kekurangan cara untuk menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Sungguh hati kami menerima dengan syukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari bersyukur. Terima kasih. Hanya ini yang dapat kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Atas setiap janji-janji-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam
sembah Dia. Mari kita sembah Dia, kita bawa setiap kehidupan kita kepada Dia. Haleluya. Pagi ini kami membawa setiap pergumulan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami mempercayai akan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kami. Bahwa pertolongan-Mu bagi kami pun tidak terlambat. Tidak akan pernah terlambat Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Pelihara kami secara sempurna Tuhan. Kami memegang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mempercayai setiap perkataan janji-Mu. Firman-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini. Sementara kami menyembah Engkau, membuka hati kami buat Engkau. Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Rubah segala sesuatu yang perlu Engkau rubah dalam hidup kami. Hiburkan dan kuatkan. Tuntunlah setiap kami Tuhan. Agar kami dalam mengarungi setiap kehidupan kami. Kami boleh melihat tangan Tuhan yang menyertai kami. Kami boleh melihat perlindungan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Dan kami juga boleh mengalami anugerah demi anugerah. Anugerah yang baru yang menyegarkan kami. Yang membawa kami semakin mengenal Engkau. Membawa kami semakin mentaati Engkau. Dan membawa kami semakin menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia. Berkati setiap kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Agar kami boleh menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh menikmati segala yang baik di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah terus di tengah-tengah kami. Roh Kudus jamah kami. Hingga pertemuan ibadah kami boleh berkenan menjadi alat di tangan Tuhan untuk memperbaharui setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini maupun saudara-saudari yang mungkin sedang mengikuti secara online. Saudara-saudari, hari ini kita akan dilayani oleh Pak Petrus Nawawi akan membagikan kita kebenaran firman Tuhan, dan saya dapat pastikan saudara ketika kita membuka hati kita untuk Tuhan, Dia bekerja di tengah-tengah kita. Dia menjamah kita, Dia memperbaharui kita, Dia boleh melakukan segala yang baik atas hidup kita semuanya. Silakan Pak Petrus. Terima kasih Pak Adi, selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik yang ada di lokasi sini maupun yang mengikutinya secara online. Sebentar. Bersyukur setelah hampir 3 tahun kita berada di tengah-tengah suasana pandemi dan sekarang sudah semakin melandai sehingga kegiatan sudah mulai beralih, berangsur-angsur, pulih kembali. Gereja-gereja di mana-mana juga sudah mulai berangsur-angsur, sudah pulih kembali. Dan orang yang tadinya biasa ibadah online selama hampir 3 tahun juga sudah mulai kembali. Bersyukur untuk keadaan itu semua, karena kita tahu gereja bukan hanya sekedar mendengar khotbah. Gereja bukan hanya sekedar nonton ibadah, tetapi gereja adalah kita berbagi kehidupan bersama-sama, menyembah dan berdoa bersama-sama, dan di dalam itu semua ada dinamika keindahan yang tersendiri yang luar biasa, yang kita merasa kehilangan selama hampir 3 tahun ini, dan yang sekarang bisa kembali kita rasakan seperti pada pagi hari ini, di dalam pujian dan penyembahan yang kita lakukan bersama-sama. Di dalam hidup kita, tujuan itu penting.
Sebab apapun yang dibuat, apapun yang ada di sekitar kita, kita tahu semua itu ada tujuannya. Diciptakan oleh Sang Penciptanya, oleh orang yang membuatnya dengan tujuan. Kursi dibuat seperti yang kita duduki dengan tujuan supaya kita bisa duduk, kita bisa beristirahat, kita bisa dalam posisi yang tidak melelahkan untuk mendengarkan, untuk menonton, untuk apa saja yang memerlukan kita bisa duduk. Dan banyak hal lagi di sekitar kita. Sehingga kalau di dalam hidup kita tidak mengerti apa sih yang menjadi tujuan di dalam hidup kita, itu sama seperti peribahasa yang mengatakan orang yang hidupnya tanpa tujuan itu seperti kapal. Seperti kapal yang tanpa arah. Kapal kalau tanpa arah, kemana dan berada di mana, itu tidak penting. Kenapa? Karena semua sama. Mau berlabuh di pelabuhan apa juga tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena semuanya sama, toh tidak ada tujuannya. Nah, orang yang paling lelah di dalam hidupnya adalah orang yang tidak punya atau orang yang tidak mengerti tujuan di dalam hidupnya. Orang yang paling sia-sia di dalam hidupnya, orang yang paling menyia-nyiakan kehidupan ini adalah orang yang menjalani kehidupan tanpa mengerti apa tujuan hidupnya. Mark Twain, seorang penulis, seorang sastrawan dari Amerika yang menulis buku-buku terkenal seperti The Adventure of Tom Sawyer, kemudian Huckleberry Finn. Dia mengatakan bahwa ada 2 hari terpenting di dalam hidup kita ini. 2 hari terpenting di dalam hidup setiap orang. Hari yang pertama itu adalah hari di mana kita itu lahir. Hari yang pertama hari apa? Hari di mana kita lahir. Dan hari yang kedua yaitu hari apa saudara? Hah? Apa? Oh bukan. Yang kedua itu bukan hari di mana kita mati nanti, bukan. Tapi hari kedua yang terpenting di dalam hidup kita adalah hari di mana kita menemukan apa yang menjadi tujuan di dalam hidup kita ini. Sebelum orang menemukan tujuan hidupnya akan tidak tajam. Hidupnya akan sia-sia. Hidupnya akan berjalan begitu saja. Seperti kapal yang tanpa tujuan. Ada di mana, mau kemana, berada di mana tidak penting. Kenapa? Enggak punya tujuan. Tergantung angin bertiup, dia bergerak. Tidak demikian dengan kehidupan kita, saudara. Nah, salah satu tujuan yang Tuhan berikan untuk kita ada di tengah-tengah dunia ini adalah seperti yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan yang namanya adalah Billy Graham. Billy Graham mengatakan begini, "We are not cisterns made for hoarding, we are channels made for sharing." Kita ini tidak diciptakan untuk menjadi tempat penimbunan. Kita ini diciptakan bukan untuk menimbun, tetapi kita ini diciptakan untuk menjadi channel, untuk menjadi saluran. Saluran untuk apa? Saluran untuk kita berbagi. Itu sebabnya perintah yang utama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama itu adalah kasihilah
sesamamu manusia. Sehingga kalau kita hidup di dalam kehidupan yang menerima kasih Allah atas hidup kita, maka itu artinya adalah hidup kita haruslah kehidupan yang kayak kata Billy Graham itu, hidup bukan sebagai tempat penimbunan, tetapi hidup untuk menjadi channel, untuk menjadi saluran, untuk berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di Amerika ada siaran seri TV namanya, kalau nggak salah, Hoarder. Dari kata hoarding ini, para penimbun. Kadang-kadang saya menyaksikan di salah satu siaran entah Discovery, entah National Geography, saya lupa, tapi kadang-kadang ada muncul film ini. Kalau di Amerika itu seri. Dan menarik saudara, acara ini acara reality show yang menunjukkan orang yang tinggal di dalam rumah, yang rumahnya itu seperti, waduh udah gak karu-karuan. Seperti tempat pembuangan sampah. Segala macam barang ada di situ. Ruang tamunya gak berbentuk ruang tamu, sofanya tidak dipakai untuk duduk, kamar tidurnya singkat kata, seluruh rumah itu penuh dengan barang yang dia sendiri nggak tahu. Dan biasanya orang yang ada di tengah-tengah keadaan seperti itu, hidupnya depresi. Dia nggak bisa hidup bahagia. Jadi datanglah tim. Dan tim ini mulai melayani pemilik rumah ini. Mulai diajak bicara, dikonseling, sampai kemudian ia rela. Ia merelakan semua sampah-sampah itu. Semua barang-barang itu. Untuk apa? Untuk dibawa dan diberikan. Ada yang dijual, ada yang diberikan, disumbangkan. Pokoknya rumahnya itu dibuat kembali menjadi seperti rumah. Tempatnya itu tidak lagi menjadi tempat penimbunan. Dan ketika itu selesai, wajahnya berubah. Ada yang menangis dan merasa lega. Dan mengatakan bertahun-tahun hidup rasanya tertekan tapi nggak tahu mau gimana. Tapi tiap kali selalu pengen barang. Taruhnya di mana juga nggak tahu, sudah tempatnya nggak karu-karuan. Saudara, banyak orang yang hidupnya seperti ini. Diciptakan Tuhan untuk menjadi channel. Tapi dalam hidupnya terus menjadi tempat penimbunan. Ingin lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Saudara, berbagi, share itu adalah wujud. Tindakan karena kita mengasihi Tuhan. Apa tandanya kita mengasihi Tuhan? Apa tandanya hidup kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Mengasihi Tuhan. Tandanya adalah kita hidup dengan berbagi. Di majalah Times tahun 1988, ada yang belum lahir nggak waktu itu? Ada ya. Tahun 1988 majalah Times memuat satu kisah yang menarik. Kisah itu membahas tentang akibat wajar dari sharing, dari berbagi. Dan yang disoroti oleh majalah Times pada waktu itu, yaitu perusahaan elektronik besar dunia, Sony. Dan satu lagi GVC. Ini dua perusahaan yang saling bersaing. Diceritakan di situ, pada waktu itu Sony menemukan temuannya dalam video format beta. Sehingga dia membuat alat rekam, alat play untuk memutar video beta.
Dan beta itu diklaim dimonopoli hanya untuk Sony saja. Orang lain nggak boleh pakai. Hanya untuk Sony saja. Perusahaan lain tidak boleh pakai. Kemudian muncul produk yang lain yang menjadi saingannya. Yang diproduk oleh GVC pada waktu itu pertama kali. GVC mengeluarkan produk, alat yang sama, alat bisa memutar video, bisa merekam video, tapi dengan sistem VHS. Dan itu dibagikan kepada siapa saja yang mau menggunakan sistem ini boleh pakai. Perusahaan elektronik merek apa saja yang mau menggunakan silakan gunakan. Dan akibatnya tahun pertama penjualan Sony dengan tipe yang dimonopoli ini sudah mengalami kemerosotan 40% dari tahun kedua, 40% dari tahun pertama. Dan kemudian akibatnya market itu, pasaran itu dikuasai hampir 70% itu oleh VHS. Sehingga tahun 1987 untuk pertama kalinya Sony akhirnya menyerah dan memberikan itu juga kepada siapa saja yang mau. Tapi sudah terlambat. Saudara, rupanya berbagi itu tidak membawa kerugian ternyata. Tidak menyebabkan kerugian. Kalau orang punya kepandaian berbagi sama orang lain, jangan takut. Kalau kita orang percaya, punya talenta, punya skill, lihat gereja perlu orang, kita berikan semua talenta kita. Waktu, tenaga, nggak pernah kekurangan. Artinya nggak pernah kekurangan waktu, nggak pernah kekurangan talenta. Orang yang semakin sharing, itu akan semakin berlimpah. Itu prinsip, saudara. Coba lihat di dunia sekitar kita ini. Perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Yahoo, Facebook, Instagram, TikTok, apalagi macam-macam banyak. Mereka membuka platformnya, membangun sistemnya dengan biaya yang mahal sekali. Dengan riset yang luar biasa. Lalu dibagikan kepada semua orang yang mau menggunakan, silakan. Tetapi semakin dibagikan, semakin banyak orang mendapatkan manfaatnya, semakin mereka itu justru tambah maju, saudara. Bukan tambah kurang, tambah maju. Saya menulis satu tulisan di sini begini. Words prove a person knows something. Perkataan itu menunjukkan orang itu mengerti sesuatu. Action show who he really is. Tetapi tindakan menunjukkan siapa orang itu sesungguhnya. Kalau kita bicara tentang mengasihi Tuhan, hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang sesuai dengan yang Tuhan rancangkan. Dari mana? Dari bagaimana kita bertindak. Bukan hanya kata-kata kita, bukan hanya perasaan kita, bukan. Tapi dari bagaimana kita bertindak di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saya ingin mengajak kita membaca Alkitab kita dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 15. Belajar tentang bagaimana bertindak yang benar di dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan. Bagaimana tindakan-tindakan kita menjadi tindakan-tindakan yang mengundang berkat dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah situasi yang demikian rupa. Kalau orang itu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan,
sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, dimanapun dia berada, apapun yang dia alami, situasi dan keadaan seperti apapun, berkat Tuhan itu yang akan mencolok, berkat Tuhan. Bukan keterbatasan orang itu, bukan, tapi berkat Tuhan. Ayat 8, 1 Raja-Raja 17 ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ada Elia sang hamba Tuhan, ada juga janda di Sarfat yang tidak jelas kepercayaannya apa. Tetapi kalau disebut janda yang ada di Sarfat, di Sidon, ini tempatnya tinggal orang-orang penyembah berhala. Sehingga kemungkinan besar wanita ini salah satunya. Tetapi apa yang dilakukan tindakan wanita ini, dan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidupnya, mengejutkan kita. Karena apa yang dilakukannya berkaitan dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Elia, tetapi juga berkaitan dengan kehidupannya, dan juga berkaitan dengan pertolongan mujizat Tuhan yang dialami olehnya. Sehingga kisah ini menjadi menarik sekali, saudara. Di tengah-tengah kebobrokan mental, rohani, moral yang ada, wanita ini bisa hidup di tengah-tengahnya, mengalami masalah yang dialami sama orang-orang sekitarnya, yaitu kelaparan, kekeringan, paceklik. Tetapi ada tetapinya. Orang ini mengalami pertolongan Tuhan. Karena tindakan-tindakannya. Nah, tindakan-tindakan apa, saudara, di sini? Kita bisa lihat setidaknya ada tindakan yang kita bisa pelajari. Yang pertama, wanita ini bertindak dengan kasih terhadap sesamanya. Dia tidak kenal siapa itu Elia. Dia tidak tahu siapa ini yang disebut hamba Tuhan ini, dia nggak tahu. Mungkin saja dia pernah dengar. Tapi dia bukan orang Israel, bukan orang percaya. Dia orang asing, orang Sidon, janda di Sarfat.
Tapi dikatakan sesudah ia bersiap lalu pergi ke Sarfat, maksudnya Elia, setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Elia sedang gak punya minum, gak punya makan, dalam keadaan kelaparan seperti orang-orang lain, termasuk wanita ini juga sama. Elia ke sini karena sungai Kerit sudah kering, Tuhan memindahkan ke sini untuk dipelihara sama Tuhan katanya. Tapi ketemu dengan seorang janda, dan janda ini juga sedang mengalami kesulitan yang demikian besar. Begitu ketemu dengan orang asing ini, yang sedang kehausan, dia katakan, tolong kasih aku air satu kendi itu. Dia cuma punya air terakhir. Dia cuma punya kayu, tepung, minyak sedikit. Semuanya diminta sama hamba Tuhan ini. Yang dilakukan wanita ini apa? Minta air, dikasih airnya. Betapa dia peduli dengan sesamanya. Saudara, kepedulian kita terhadap sesama, apalagi mereka yang memerlukan pertolongan kita, tidak pernah dipandang ringan sama Tuhan. Tidak pernah dipandang ringan. Bahkan kita hidup itu harusnya begitu. Kalau orang Kristen ditemui atau bertemu atau berada di tengah-tengah masyarakat, harusnya kita ini menjadi orang yang paling mudah menolong orang. Paling terbuka tangannya untuk orang lain. Words, perkataan menunjukkan kita tahu sesuatu. Tapi tindakan menunjukkan siapa kita. Bukan hanya kata-kata kita yang berbunga-bunga memuliakan Tuhan, tapi kehidupan kita yang harus marak dan penuh dengan tindakan yang memuliakan Tuhan. Yang mana? Hidup yang terbuka. Dia dikatakan di sini, kalau kita baca, di dalam kesulitannya wanita ini sedang menanti pertolongan untuk melanjutkan hidup, dia harus menolong orang. Dan dia lakukan itu. Dan wanita ini bukan hanya membuka tangannya, tapi membuka hatinya bagi orang asing ini, Elia, dan membuka rumahnya untuk Elia datang ke rumahnya. Belum selesai minta air, baru saja wanita itu mau ambilkan air. Dia bilang, ambilkan roti sekalian. Dia katakan, loh, aku gak punya roti, sama sekali gak punya. Aku punya anak, yang aku punya cuma kayu, tepung sedikit, minyak sedikit. Sudah, itu nanti mau aku olah jadi roti, aku makan sama anakku, pas habis, selesai itu matilah kita. Oh, Elia katakan sebelum diolah, kasih ke aku dulu. Itu tindakan yang kedua, saudara. Wanita ini bertindak dengan apa? Bertindak bukan hanya mengasihi sesamanya. Wanita ini bertindak dengan iman kepada Tuhan. Pengetahuannya tentang Allah yang hidup sangat minim, sangat sedikit. Tetapi tindakannya menunjukkan imannya sangat-sangat besar. Banyak orang perkataannya menunjukkan imannya. Tindakannya tidak menunjukkan imannya. Wanita ini tidak punya pengenalan yang hebat tentang siapa itu Allah Israel. Tapi ketika dia mendengar hamba Tuhan ini mengatakan, ambilkan itu semua, olah jadi roti dan berikan buat aku dulu.
Wanita itu mengatakan, tapi kan aku harus makan dulu dengan anakku bla 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 ini. Dia bilang, demikian firman Tuhan, kata Elia. Olah itu nanti minyak dan gandum yang kau berikan tidak akan habis. Dan itu yang dilakukan oleh wanita tersebut. Kenapa dia melakukannya? Dia percaya. Kok bisa sama orang asing itu percaya? Itulah iman. Iman itu percaya pada sesuatu yang belum kita lihat. Iman itu bukti terhadap sesuatu semua yang kita harapkan. Iman itu dikatakan dasar, substance dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti, evidence dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum kita lihat, tapi kita percaya itu iman. Gak ada dasarnya sama sekali, tapi kita berharap. Dasarnya apa? Iman, itu iman. Itu substance-nya. Substance yang nanti akan menjadi wujud yang benar. Wujud yang sesungguhnya. Itu adalah iman. Dan itu yang dimiliki oleh wanita ini. Dia bertindak dengan iman yang besar. Sekalipun pengenalannya minim. Kok bisa ya? Saya juga gak mengerti kenapa kok bisa. Tapi yang saya tahu, banyak orang terlalu banyak mengetahui tentang Tuhan. Tapi terlalu sedikit bertindak dengan iman kepadanya. Sementara ada orang-orang yang punya pengetahuan secuil saja tentang Tuhan. Tetapi bertindak dengan iman mempercayai sepenuhnya Tuhan. Saya percaya kalau kita berani mempercayai Tuhan, tidak akan pernah sia-sia setiap iman dan kepercayaan kita. Yang ketiga, ia bertindak dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia memberikan semua yang ada ini, itu yang diberikannya dengan imannya. Dan itu yang diberikan dengan iman kepada siapa? Memang kepada hamba Tuhan ini. Tetapi karena hamba Tuhan ini mengatakan, demi Allah yang hidup, dia katakan. Yang berjanji bahwa minyak dan gandum itu tidak akan habis. Dan dia berikan, dia lakukan. Saudara, kalau kita memberi kepada Tuhan, tenaga kita, talenta kita, waktu kita, harta kita, apa saja yang kita miliki, itu wajar. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan semuanya itu. Dan Dia memiliki hidup kita. Itu bukan punya kita. Itu punya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Dan kalau kita memberi kepada Tuhan, jangan beri yang sisa. Jangan beri yang persembahan cacat, jangan. Dulu orang Israel sering kalau datang ke Bait Allah katanya, membawa persembahan binatang itu yang cacat. Kenapa? Lebih murah belinya. Tuhan gak menerima yang seperti itu. Dia layak menerima yang terbaik dari semua kita. Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Dan Tuhan yang hebat serta Tuhan yang besar itu yang mengasihi hidup kita. Oleh karena kasih-Nya, anugerah-Nya kita ada. Dan Tuhan memberikan anugerah dan kasih yang demikian besar dan melimpah. Bukan untuk kita menikmatinya saja. Dan menimbun menerima lebih dan lebih lagi, enggak. Tetapi untuk kita berbagi. Untuk kita menjadi saluran. Di mana semakin kita menjadikan hidup kita ini channel bagi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Semakin kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat-Nya bagi setiap kita.
Karena itu jangan takut dengan apa yang akan kita hadapi atau apa yang sedang kita hadapi. Jangan takut dengan semua keterbatasan yang kita miliki. Jangan katakan tidak ada apa-apa pada saya yang bisa saya persembahkan, yang bisa saya berikan. Keadaan kita ini sendiri merupakan ciptaan yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan. Dan biarkan kita juga hidup menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan layak untuk menerima yang terbaik dari setiap kita. Mari kita naikkan satu pujian ini. Seumur hidupku, Padi akan berdoa bagi kita. Rencanamu Bapa, Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita kembalikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan setia mengiring Dia, setia menyembah Dia, setia memberikan waktu, tenaga, segala sesuatu bagi kemuliaan Dia. Kehendak-Mu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Akan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Hari ini kami disadarkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini pula kami mempersembahkan pikiran, kehendak, dan kehidupan kami seluruhnya, agar hidup kami menjadi bejana, tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, tempat di mana Tuhan menyatakan kasih-Nya, kebenaran-Nya, kekuatan-Nya melalui kehidupan kami, agar terang-Mu itu bersinar melalui kehidupan kami di sekitar di mana Engkau menempatkan masing-masing kami. Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh mengizinkan Tuhan menguasai seluruh kehidupan kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kita tahu ketika Tuhan mengatur hidup kita, Dia akan mengatur hidup kita secara lebih baik daripada kita mengatur hidup kita sendiri. Kita sadar bahwa kehendak Dia selalu lebih baik daripada kehendak kita. Cita-citanya Tuhan atas hidup kita
lebih mulia daripada cita-cita kita sendiri. Kita tahu ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan membuat apa yang kita serahkan itu menjadi lebih baik daripada kita mempertahankan untuk diri kita masing-masing. Sebab itu saya mengajak saudara dengan berani, dengan percaya, dengan kasih, mengatakan, Tuhan, ini hidupku. Lakukan segala sesuatu yang kau pandang baik melalui dan di dalam hidupku, agar hidupku ini sungguh hidup yang bermakna, hidup yang memuliakan Tuhan. Bukan hanya ketika kami hidup di dunia, tapi di kekekalan nanti kami boleh melihat segala yang indah yang Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah kami. Bapa, hari ini Tuhan, kami menanggapi kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kami, kehendak, perasaan, pikiran, cita-cita, apa yang Kau sudah berikan kepada kami, waktu kami, tenaga kami, agar Engkau Tuhan mengendalikan, menguasainya, memakainya. Kami percaya ketika Engkau yang mengontrol, ketika Engkau yang memerintah, ketika Engkau yang menuntun, ketika Engkau yang bekerja, semuanya akan menjadi lebih baik daripada kami melakukan untuk diri kami sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan, berikan kami anugerah-Mu. Mampukan kami untuk bersandar penuh kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, dan berserah penuh kepada Tuhan. Agar kami dimampukan setiap waktu mengambil pilihan-pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan berserah, percaya bahwa Engkau sanggup melakukan lebih indah, lebih baik, lebih mulia, lebih dahsyat melalui setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami juga memohon supaya Tuhan menuntun setiap kehidupan kami anak-anak-Mu sepanjang pekan yang akan harus kami lalui. Kami sadar ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, tetapi kami percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu cukup. Anugerah Tuhan memampukan kami melewati setiap tantangan hidup, bahkan memampukan kami untuk mengelola segala berkat Tuhan, menikmati segala berkat Tuhan, dan segala yang Tuhan berikan kepada kami. Berlimpah dengan sukacita, dengan damai sejahtera, berlimpah dengan kebenaran, berlimpah dengan segala yang kami butuhkan. Kami menyerahkan setiap kebutuhan dari setiap anak-anak-Mu dalam setiap pergumulan keseharian kami. Pelihara kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Cukupkan setiap kebutuhan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan tolonglah mereka dalam setiap pergumulan, agar mereka boleh melihat tangan Allah yang perkasa, yang menopang, menuntun, dan memberi mereka kemenangan. Hari ini pula kami hendak mempersembahkan persembahan kami sebagai korban syukur kepada Tuhan. Kami mau belajar dari janda Sarfat dan memberikan hidup mereka, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terimalah persembahan kami, biar ini menjadi benih yang kami tabur, yang menghasilkan berkat, yang menghasilkan kebenaran, menghasilkan kemurahan hati dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara-saudari, mari kita pulang dengan penuh damai sejahtera. Terimalah berkat yang limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus, penyertaan dan pengurapan Roh Kudus atas hidup saudara. Tuhan memberkati, melindungi saudara, dan memakai saudara semuanya hidup menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Anda berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.